Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sumbaji Putranto selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penelitian pengembangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Mika Tanti Nurwati. Yang kedua ada Ica Wardani. Yang ketiga, Ayu Sulistia Kumening. Yang keempat, Lintang Kimala Arfiani. Dan yang kelima ada Mbak Rohimatul Jannah. Untuk pembahasan pada diskusi kali ini yaitu yang pertama, pengertian penelitian pengembangan. Yang kedua, tujuan penelitian pengembangan. Yang ketiga, karakteristik penelitian pengembangan. Yang keempat, langkah-langkah dan metode penelitian pengembangan. Yang kelima, jenis-jenis penelitian pengembangan. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan penelitian pengembangan. Dan yang ketujuh adalah contoh penelitian pengembangan. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Ica. Untuk Mbak Ica, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Mika. Untuk pembahasan pertama adalah pengertian penelitian pengembangan. Pengertian penelitian pengembangan. Pengertian penelitian pengembangan atau Research and Development R&D sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Yang dimaksud dengan produk dalam konteks ini adalah tidak selalu berbentuk hardware atau buku, modul, alat bantu, pembelajaran di kelas dan laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak atau software seperti program untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ima. Kepada Mbak Ima, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian pengembangan. Ada beberapa, yaitu pertama pada bagian kurikulum. Tujuannya adalah untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan suatu program atau produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembangan untuk menciptakan berbagai hal dan jenis ini dari situasi ke depan. Yang kedua pada bagian teknologi dan media. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan, dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik yang lain atau prosedur pemeriksaan yang digeneralisasi. Yang ketiga pada bagian pelajaran dan instruksi, tujuannya adalah untuk mengembangkan dalam perancangan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran, serta secara serempak mengusahakan untuk berperan dalam pemahaman fundamental ilmiah. Dan yang terakhir yaitu pada bagian pendidik guru dan didaktis. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pembelajaran keprofesionalan para guru dan atau menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifik bidang pendidikan. Nah, pada bagian didaktis, tujuannya adalah untuk menjadikan penelitian pengembangan sebagai suatu hal interaktif, proses yang melingkar pada penelitian dan pengembangan di mana gagasan teoritis dari perancang memberi pengembangan produk yang diuji di dalam kelas yang ditentukan, mendorong secepatnya ke arah teoritis dan empiris dengan menemukan produk, proses pembelajaran dari pengembangan dan teori instruksional. Mungkin sekian. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan Mbak Ayu. Pada Mbak Ayu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang ketiga yaitu karakteristik penelitian pengembangan. Karakteristik penelitian pengembangan yaitu yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata
yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmennya terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga yaitu proses pengembangan produk validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang keempat yaitu proses pengembangan model, pendekatan modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Yang keempat yaitu langkah-langkah penelitian pengembangan. Langkah-langkah penelitian pengembangan menurut Sugiono yang pertama, potensi dan masalah, 2 pengumpulan data, 3 desain produk, 4 validasi desain, 5 revisi desain, 6 uji coba produk, 7 revisi produk, dan yang ke-8 yaitu produksi massal. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lintang. Kepada Mbak Lintang saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian pengembangan. Jenis-jenis penelitian pengembangan menurut Akar dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama penelitian formatif dan yang kedua studi rekonstruksi. Untuk penelitian formatif adalah proses penelitian yang berupaya untuk mengembangkan secara lebih rinci dan mendetail terhadap apa yang hendak diteliti. Penelitian formatif termasuk dalam bentuk evaluasi belajar sekaligus memaksimalkan mutu berdasarkan prinsip-prinsip rancangan penelitian yang hendak diangkat. Untuk yang kedua, studi rekonstruksi adalah upaya untuk menganalisa penelitian yang diangkat, bisa berbentuk proses pengembangan ataupun intervensi pengembangan. Kelebihan dan kekurangan penelitian pengembangan. Kelebihan penelitian pengembangan yaitu yang pertama, mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi, karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Yang kedua, mendorong proses inovasi produk atau model yang telah tiada henti atau memiliki nilai sustainability yang cukup tinggi, sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian. Yang ketiga, penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan yang bersifat praktis. Yang keempat, merupakan metode yang cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Kemudian untuk kekurangan penelitian pengembangan yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh pun relatif kompleks. Kemudian yang kedua, tidak mampu digeneralisasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian R&D permodalannya pada sampel, bukan pada populasi. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Mika. Kepada Mbak Mika, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ica, Mbak Rohimatul, Mbak Ayu, dan Mbak Lintang atas pemaparan materinya. Yang terakhir yaitu contoh penelitian pengembangan. Yang pertama, pengembangan e-modul pembelajaran matematika berbasis pendekatan kontekstual pada siswa kelas 7, SMP Negeri 5 Salatiga, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga tahun pelajaran 2020-2021 dengan link akses berikut. Yang kedua, pengembangan modul pembelajaran berbantu flipbook maker dengan modul pembelajaran number head together atau NHT berbasis teori Vygotsky, materi pokok relasi dan fungsi dengan link akses berikut.
Yang ketiga, pengembangan alat evaluasi menggunakan aplikasi Kahoot pada pembelajaran matematika kelas 10 dengan link akses berikut. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Kepada teman-teman yang ingin berpendapat, bertanya, ataupun menambahkan dari hasil diskusi kami persilakan untuk menulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.